Ya, sambil menunggu telepon interaktif yang sudah kami buka di 536600500, saya bertanya dulu. Oh, sudah ada. Pak Poli di Ambon, di Maluku ya. Pak Poli, selamat pagi. Pagi, Mas Bayu. Pagi, Kompas. Ya, mudah-mudahan Pagi, ya, Mas Bayu. Pagi, Kompas. Pagi, Ibu Bawa narasumber. ya. Pak Poli, saya bisa minta tolong Pak Poli mendengar suara di telepon saja, Yang televisinya pertama, Pak, dikecilkan. saya Ya. kira ya. Oh ya. Ya. Jadi saya kira begini, Pak. Kalau pemerintah itu sudah 74 triliun keluar untuk COVID, saya kira ini pengorbanan, Pak Presiden. Oleh sebab itu, tidak percuma harus divaksin, Pak, Bapak Ibu narasumber. Kenapa kita harus lagi di medsos seperti begitu? Yang pertama saya tarik dulu, Pak. Kalau seseorang misalnya 14 hari divaksin, yang pertama dia vaksin tahap pertama, Pak Bapak Ibu. Kemudian 14 hari lagi dia harus vaksin. Ternyata lewat dari 14 hari itu bagaimana dapatnya? Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sekarang dengan Sinovac yang sudah diproduksi dan sudah ada di Indonesia, ketika stok itu terbatas untuk rakyat Indonesia, lalu masuk lagi yang diproduksi lagi, bagaimana dampak terhadap seseorang Bapak Ibu narasumber? Ketika vaksin tahap kedua misalnya dipakai lagi produk yang lain, jika dari pertanyaan dari masyarakat, jangan sampai dia berdampak lagi terhadap kita ini sebagai penerima. Demikian Bapak Ibu yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Poli. Mudah-mudahan saya benar nih mendengarnya agak sedikit jauh nih ya, suaranya begitu. Mungkin ke Mbak Nadia nanti bisa dijawab. Kalau vaksin ini nanti diberikan dalam 2 tahap, memang akan ada 2 kali penyuntikan. Koreksi saya Mbak Nadia ya, kalau saya di hari ini divaksinasi, 14 hari kemudian akan ada vaksinasi. Nah, efektivitasnya tadi sebenarnya sudah kita bahas, tapi nggak apa-apa kita jelaskan lagi. Dan apakah mungkin terjadi saya dapat vaksin Sinovac pada hari ini, nanti 2 minggu lagi saya dapatnya merek yang lain begitu. Walaupun saya rasa itu akan diatur sedemikian rupa jenis vaksin yang sama. Tapi Mbak Nadia akan menjelaskannya untuk Pak Poli dan juga warga atau pemirsa yang lain. Silakan Mbak Nadia. Ya, baik Mas Bayu, terima kasih Pak Poli. Jadi yang pertama adalah seluruh vaksin COVID-19 saat ini semuanya itu akan memberikan tentunya hasil yang paling baik kalau diberikan dalam 2 dosis. Jadi memang semua vaksin itu harus diberikan dalam 2 dosis atau dalam 2 kali. Jadi untuk mendapatkan tadi manfaat dampak perlindungan terhadap tubuh kita, untuk kekebalan bisa terbentuk, maka seseorang itu harus mendapatkan 2 dosis. Dan nanti apakah jenisnya ini bisa berbeda, kebijakan kita adalah kalau yang pertama mendapatkan misalnya yang saat ini kita gunakan adalah vaksin Sinovac, maka 14 hari kemudian atau penyuntikan dosis kedua itu juga mendapatkan vaksin yang sama. Jadi tidak bisa berbeda jenis vaksinnya. Ya, dan banyak vaksin yang lain untuk penyakit lain juga tidak disuntikan 1 kali. Kalau saya nggak salah, hepatitis juga begitu kan ya, harus berulang dalam kurun waktu tertentu malah. Kira-kira hal semacam itu memang sudah menjadi hasil penelitian untuk dilakukan. Nah, Prof. Nasronuddin, berkembang juga di masyarakat mengenai brand atau merek dari vaksin ini. Apakah ini akan sangat berpengaruh mereknya begitu? Sementara semua dilakukan sebetulnya dalam penelitian ataupun uji klinisnya memang dilakukan dengan cepat. Mungkin dalam sejarah ilmu kedokteran ini yang paling cepat untuk COVID-19. Tapi brand ini akan sangat berpengaruh atau tidak? Karena publik di Indonesia ini kayaknya pengaruh brandnya begitu. Prof. Nasronuddin, mungkin Anda punya penjelasan. Karena kita akan memesan atau datang banyak brand kan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Silakan Prof. Ya, saya kira tujuan daripada ini memang maju individu untuk jadi mengenai merek
setelah masing-masing. Tetapi yang jelas background daripada ini kadang-kadang ada yang backgroundnya virus yang dilemahkan, ada yang virus dan ada yang memakai vaksin. Jadi itu berbeda-beda. Jadi saya kira sangat ditentukan oleh hasil ujinya ya. Jadi kita yang membuat yang penting secara ilmiah. Ya. Itu bisa dipertanggungjawabkan dari hasil bisa dari survei kebanyakan yang akhirnya ketika itu efikasinya bagaimana. Itu yang menentukan. Oke. Jadi hasil-hasil brandnya segala sesuatunya itu kita sebetulnya bisa tahu hasil-hasilnya selama ini hasil penelitian dan semuanya so far so good dilakukan di dunia begitu. Mas Heri, ya, Mas Heri, Satgas COVID-19 berkaitan dengan ini juga banyak orang bertanya. Benar ya kalau saya nggak mau vaksin nanti ada sanksi-sanksinya. Nah hal semacam ini bagaimana nanti penerapannya? Saya ingin menyampaikan ke pemirsa Sapa Indonesia bahwa betul pemerintah mengambil ini sebagai kewajiban dari kita sebagai warga negara Indonesia untuk mau divaksin. Kembali lagi kemudian pertanyaannya kalau saya tidak mau divaksin bagaimana? Dan hal semacam ini bagaimana nanti kita pemerintah dalam hal ini juga Satgas COVID-19 akan menerapkannya di tengah masyarakat? Mas Heri? Ya, Mas Bayu, memang ini akan menjadi kewajiban karena memang ini ada tujuannya adalah melindungi seluruh masyarakat. Jadi ini adalah sebuah agenda publik sebenarnya, seperti halnya bela negara seperti itu. Dan saya rasa masyarakat juga harus mengetahui bahwa ketika mereka dipanggil gitu kan di SMS dan mereka wajib melaksanakan itu. Cuman kekhawatirannya adalah gimana jika ada orang yang tidak mau divaksin gitu. Beberapa daerah sudah mengantisipasi itu dengan sejumlah regulasi yang kemudian diberikan sanksi. Tentu saja sebenarnya kita tidak berharap harus memberikan sanksi ke masyarakat untuk kesehatan, untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Saya rasa itu. Tapi kami di Satgas masih memiliki waktu untuk terus-menerus melakukan komunikasi kepada publik bahwa vaksin ini adalah sebuah keniscayaan dan salah satu upaya yang sudah dilakukan dalam 1 tahun ini kita untuk menghadapi pandemi. Apalagi sekarang adalah kurva penularan kita justru berada di titik tertinggi. Kita harus bersama-sama melakukan upaya untuk menekan kurva penularan ini dengan berbagai upaya tadi. Tadi yang di PSBB sudah diperketat, diharapkan menurunkan kasus aktif. Karena kalau kasus aktif selalu naik, maka seberapapun kapasitas kesehatan kita itu tidak akan bisa mampu untuk menangani pasien. Jadi ini memang kita berburu dengan waktu, Mas Bayu, untuk menghadapi pandemi ini dan upaya-upayanya saya rasa secara sistematis sudah disiapkan oleh pemerintah melalui upaya vaksinasi, kemudian tetap menjalankan protokol kesehatan, kemudian menjalankan 3T secara terukur dan terarah, misalnya seperti itu. Ya, jadi persuasi nanti terus akan disampaikan kepada seluruh masyarakat. Mudah-mudahan dirasakan bahwa ini memang wajib untuk kita membangun herd immunity atau kekebalan sosial di seluruh Indonesia. Dan ini perlu peran penting dari kita semua untuk mau divaksinasi. Mbak Nadia sedikit deh, ini pertanyaan banyak pihak nih, kalau nanti sampai kepada masyarakat secara umum, bukan lagi tenaga kesehatan dan juga pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti tahap pertama ini, ada SMS ke masyarakat. Misalnya saya akan terima SMS, itu isinya adalah nama saya dan saya akan divaksinasi di mana di pusat kesehatan. Kira-kira seperti itu ya. Dan bagaimana kalau nanti saya belum terima SMS, harus lapor kemana agar saya bisa terdaftar dan bisa divaksinasi dan lain-lain. Mbak Nadia sedikit soal ini. Baik. Mas Bayu, jadi saat ini tentunya yang kita lakukan registrasi adalah tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya Mas Bayu saat ini ataupun masyarakat memasukkan nomor induk kependudukan pada SMS yang diterima atau aplikasi Peduli Lindungi, maka akan ditulis atau mendapatkan tentunya tulisan belum jadi sasaran. Jadi nanti memang pada saatnya
untuk masyarakat kita akan memberikan informasi secara resmi, tetapi tetap menggunakan sistem yang sama, yaitu masyarakat akan mendapatkan SMS dengan nomor induk kependudukan, nama daripada yang akan menerima SMS tersebut, kemudian akan ditautkan dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, nanti dalam aplikasi Peduli Lindungi ini akan dapat melakukan serangkaian pengisian data, baik itu data kesehatan, kemudian pemilihan untuk mendapatkan vaksinasi serta waktu kapan mendapatkan layanan vaksinasi tersebut. Nah, kalau masih ada yang diragukan, Mas Bayu, kita punya hotline vaksinasi COVID-19, yaitu di nomor 119 extension 9. Extension? 9. 119 extension 9. Kemudian aplikasinya Peduli Lindungi. Ini juga sudah bisa diunduh begitu sekarang, Mbak Nadia? Iya, betul, ya. Oke, nah semacam ini yang mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti. Sekarang masyarakat secara umum di luar tenaga kesehatan, TNI Polri, menunggu saja untuk dapat SMS dan itu nanti sudah akan cukup jelas di sana. Prof. Nasruddin, kalau berkaitan dengan vaksinasi ini, apa yang kemudian Anda lihat dari upaya pemerintah untuk aman atau tidak amannya sebuah vaksinasi, efek sampingnya, Prof. Kan ada nih efek sampingnya tercatat di seluruh dunia begitu. Katanya semua adalah ringan begitu. Apakah mungkin jika di Indonesia kemudian muncul efek-efek sampingan yang kemudian berbahaya di luar ekspektasi? Kemudian harus apa dan bagaimana masyarakat yang menerima vaksinasinya? Prof. Nasruddin. Ya, saya kira pemberian dari ini harus diambil dengan hal atau kan untuk efek samping. Itu ada sedang dan berat, efek samping terparah, atau lama antisipasi. Sejauh ini memang seperti belahan dunia memang ringan ya, mudah-mudahan tidak menutup itu efek samping yang lain. Oleh karena virus ini virus RNA itu dinamis, mudah. Oleh karena itu kita sebenarnya sudah menganggap sudah dan menggandeng center yang penuh karena perguruan tinggi dan juga lembaga. Pemerintah telah menghimbau perguruan tinggi untuk membuat dan mengembangkan ini saja potensinya dinamis. Virus ini belum bermutasi. Setahun 5 perguruan tinggi. Jadi kita tidak boleh tertidur. Perlu vaksin ini. Kita juga harus bisa sendiri yang disebut vaksinasi itu. Jadi ada 5 perguruan antara lain adalah tempat saya sendiri. Yang kedua di yang ketiga di UI, ada 4 di ITB, 4. Dan juga ada yang dilakukan dan didorong yaitu lembaga ISMA. Jadi karena pemerintah mengantisipasi ini dan ke depan dari bagaimana vaksinasi ini dapat bermanfaat dengan kebutuhan saat ini dan saat yang akan datang, mengurangi beban dan mengurangi beban. Saya kira. Ya, baik Prof. Nasruddin. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap dalam kapasitas yang sudah terus diikuti begitu. Mbak Nadia, saya sedikit teknis lagi. Ini titipan dari beberapa teman juga sebetulnya. Mudah-mudahan mewakili juga masyarakat. Bagaimana saya jika, ini tentu nanti akan ada pemeriksaan sebenarnya. Tapi kalau OTG untuk COVID-19, apakah ini akan tetap divaksin juga atau tidak? Kemudian ibu hamil itu bisa menerima vaksinasi atau tidak, Mbak Nadia? Iya, jadi syarat-syarat penerima vaksin Sinovac yang saat ini kita gunakan adalah berusia antara 18 sampai dengan 59 tahun. Tidak sedang hamil, tidak sedang menyusui, bukan penyintas COVID, dan sedang tidak sakit COVID-19.
Nah, terkait tentunya OTG yang dia sendiri mungkin tidak mengetahui apakah dia positif atau tidak, ini masih memungkinkan untuk diberikan vaksin. Kondisi-kondisi lain seperti lanjut usia di atas 60 tahun atau memiliki penyakit penyerta, itu untuk sementara kita tunda vaksinasinya, karena kan kita akan melakukan vaksinasi ini sampai dengan bulan Desember 2021 ya, Mas Bayu. Berarti kita hanya menunda saja sampai kita mendapatkan data yang cukup penggunaan vaksin Sinovac pada lansia atau adanya jenis vaksin lain, merek vaksin lain yang memang bisa memenuhi kebutuhan untuk para lansia maupun yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Nah, hal semacam ini yang nanti akan disampaikan lagi, jadi kita menunggu saja perkembangannya dari Kementerian Kesehatan ya Mbak Nadia. Oke, memang waktunya nggak cukup, tapi mungkin nanti kita akan kembali lagi untuk menyampaikan banyak pertanyaan dari publik yang berkaitan dengan vaksinasi kali ini. Bagian akhir mungkin Mas Heri, Satgas COVID-19 akan terus menjaga ini dan apa yang kemudian dalam waktu dekat ini akan ditegakkan begitu, selain protokol kesehatan mengenai vaksinasi. Apa yang kemudian Satgas COVID-19 akan segera terapkan sehingga masyarakat bisa bersiap bahwa vaksinasi ini adalah kewajiban warga negara. Mas Heri. Iya, tentu saja memang program vaksinasi ini harus kita tegaskan, memang tidak boleh menanggalkan kewajiban menerapkan protokol kesehatan. Dan masyarakat juga harus menyadari sekarang situasi kurva penularan itu sedang berada di puncak dan harus tentu saja caranya adalah dengan meningkatkan kedisiplinan dalam 3M. Ini yang harus kita lakukan karena kita juga pada saat yang sama dalam 3 bulan terakhir ini para tenaga kesehatan yang gugur itu kurvanya juga terus naik. Jadi semakin banyak masyarakat yang tertular, sebenarnya risiko terhadap tenaga kesehatan untuk tertular dan gugur itu juga meningkat. Jadi ini memang seperti tadi saya katakan, kita bekerja dengan waktu Mas Bayu untuk secara bersama-sama menanggulangi pandemi yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Heri, Mbak Nadia, dan juga Prof. Nasruddin untuk waktunya. Bukan yang pertama kali, jangan bosan kami undang untuk terus menyampaikan hal semacam ini. Mudah-mudahan kita semua bisa muncul atau hadir beberapa waktu ke depan dengan semangat yang sama. Kita memerangi ini bersama-sama, salah satunya dengan vaksinasi yang harus kita terima dan sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.